Hai, sahabat sehat RSA, jumpa kembali di TikTok Podcast. Tentunya tempat di mana kita bisa berbagi seputar isu kesehatan terkini, juga yang pasti akan bisa menambah wawasan dan informasi seputar kesehatan. Tentu saya saat ini tidak sendiri karena sudah hadir bersama kami seorang narasumber yang memang ahli di bidangnya begitu ya. Sahabat sehat RSA, untuk kali ini topiknya sangat menarik, yang mana tentu sudah tidak jarang pastinya didengar oleh kita semua terkait seputar organ jantung begitu. Jadi mungkin teman-teman juga di rumah sudah sering dengar begitu ya tentang pemasangan ring jantung begitu. Jadi nanti beberapa menit ke depan kita akan sedikit mengulas seputar itu begitu. Jadi pemasangan ring jantung itu merupakan salah satu metode untuk mengatasi pembuluh darah koroner yang menyempit atau tersumbat begitu. Dan ring jantung itu digunakan untuk mengatasi kasus NSTEMI atau non-ST segment elevation myocardial infarction, kasus STEMI serta penyakit jantung koroner stabil. Seperti apa sih prosedurnya? Nanti kita akan coba tanya-tanya langsung kepada ahlinya. Sudah hadir bersama kita di sini Dr. Haryadi Haryawan, spesialis jantung pembuluh darah. Selamat pagi Dr. Haryadi. Selamat pagi, Mbak Lilis. Sehat dok? Sehat, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Tadi ya. sedikit ada waktu menunggu ya dok. Mohon maaf nih, Ya, malah hostnya terlambat ya dok ya. nggak apa-apa ya. Tadi ada agenda yang lain, mohon maaf sekali. Baik dokter, seperti yang tadi sudah coba kami sampaikan ke sahabat sehat di rumah, kita beberapa menit ke depan akan sedikit membahas seputar organ jantung ya dok, Ya. khususnya terkait pemasangan ring begitu ya dok, yang mungkin juga sebenarnya sahabat sehat di rumah sudah mungkin sering dengar begitu ya dok ya. Nah dok, mungkin bisa dijelaskan kepada kita gitu ya dok lebih detailnya terkait penyakit NSTEMI dan STEMI, serta apakah itu sama dengan serangan jantung koroner, kemudian apakah itu bisa membutuhkan pemasangan ring jantung, maksudnya kategorinya seperti apa begitu dan prosedurnya bagaimana begitu dok, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Eh, Selamat pagi, sahabat Sehat sehat RSA. RSA ya. 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 Kita akan membicarakan mengenai pemasangan ring jantung. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu tahu jantung ya. Jadi jantung itu adalah organ vital ya yang merupakan pusat dari sirkulasi darah ya. Jadi dia yang memompa. Jadi jantung itu di atas daging seolah-olah gitu, kemudian dalamnya ada darah, ada 4 ruang, kemudian dia memompa ya. Memompa setiap hari tidak berhenti ya. Umumnya normalnya antara 60 sampai 100 kali per menit ya. Dan organ ini bekerja dengan sendirinya, ada otomatisasinya. Kan tapi untuk bekerja itu dia memerlukan suplai oksigen dan suplai tenaga ya. Nah, itu yang mensuplai itu adalah pembuluh darah koroner. Jadi kalau ini jantung, itu ada pembuluh darah yang nempel gini, ada 3 ya, kiri 2, kanan 1. Nah, pembuluh darah ini melingkar seperti corona gitu ya, sehingga makanya disebut pembuluh darah koroner. Dia menempel ke otot jantungnya ini dengan maksud dia memberikan oksigen dan memberikan tenaga, memberikan vitamin dan metabolisme untuk jantung itu supaya bisa bergerak terus ya. Nah, pembuluh darah koroner ini pangkalnya adalah dari pembuluh darah aorta namanya. Aorta itu pembuluh darah yang paling besar yang keluar di jantung, kemudian dia di pangkalnya itu bercabang ke otot jantung memberi pembuluh darah koroner ya. Nah, pembuluh darah koroner ini sangat penting. Kalau dia setiap hari itu mensuplai darah ke otot jantung, itu dalam keadaan normal dia mencukupi antara kebutuhan dari jantung itu dan suplai dari pembuluh darah koroner. Ini harus seimbang supaya tidak terjadi ketidakseimbangan. Kalau ketidakseimbangan itu terjadi, misalnya kebutuhannya 10 tapi mensuplainya katakan cuma 5, maka ini terjadi kekurangan atau defisit, sehingga oksigennya kurang ke otot jantung,
tenaganya kurang, maka orangnya merasa nyeri. Kalau dia sumbatannya total 100%, nah itu akan menimbulkan hipoksia, jadi oksigennya tidak mengalir ke otot jantung, orangnya akan nyeri dada yang hebat ya. Nyeri dada hebat, sampai mual, muntah, berkeringat dingin dan sebagainya, bahkan sampai tensinya drop dan sebagainya. Nah, itu pengenalan mengenai pembuluh darah koroner ini. Nah, pembuluh darah koroner ini ada 3 ya. Yang kiri yang paling besar, bercabang 2, ke depan dan ke belakang. Kemudian yang kanan ini mensuplai ke dinding sebelah kanan dari bilik kiri ya, dan juga dia menyambung dengan pembuluh darah yang dari kiri, jadi saling mengisi begitu. Nah, apabila ada serangan jantung ya, jadi penyakit jantung koroner ini maksudnya itu ada 2, yang akut dan yang kronik ya. Kalau yang akut itu yang sering menimbulkan serangan jantung ya. Kalau orang awam bilangnya masuk angin duduk dan sebagainya ya, dikeroi dengan gejala nyeri dada hebat, kemudian berkeringat, kemudian debarannya cepat, kemudian kadang-kadang disertai dengan mual, muntah, kadang sampai pingsan. Ya. Itu kategori akut ya, Dok? Akut ya, yang akut. Kalau yang kronik itu ya kadang-kadang terasa nyeri kemudian hilang, membaik. Kalau di aktivitas nyeri kemudian membaik, dan kadang-kadang dengan obat yang di bawah lidah itu, yang isosorbit itu membaik. Gitu. Nah, yang akut ini yang kita sebut dengan sindrom koroner akut. Ya. Sindrom koroner akut itu ada 3, ya, dibagi 3. Membaginya itu atas dasar, untuk gampangnya supaya manajemennya gampang itu dengan EKG, dengan rekaman jantung. Elektrokardiografi yang kita pasang pakai kabel, kemudian menghasilkan gambar di kertas dengan gelombangnya, itu akan membedakan dengan gambaran dari yang namanya ST. ST itu jadi ada PQRS, ST-nya ini yang dinilai ya, ST-nya interval segmen ST ya. Segmen ST ini menunjukkan perubahan dari bilik kiri ya utamanya. Jadi kalau ST-nya itu meningkat, maka disebut dengan ST elevasi. Itu bisa kita lihat di hasil EKG itu ya, Dok, ya, yang grafik itu ya? Ya, ST elevasi. Kalau ada serangan jantung dengan ST elevasi, kita sebut dengan ST elevation myocardial infarction. Kita singkat STEMI. Ya. Yang kedua, kalau gambarannya tidak ST elevation, tidak ST meningkat gini, tetapi dia bisa ST depresi ya, atau gelombang T-nya terbalik, atau flat, ataupun normal, itu kita menyebutnya sebagai non-ST elevation atau non-STEMI. Ya. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan angina pectoris tidak stabil, itu juga termasuk di dalam akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut. Nah, kalau kita membicarakan ST elevation dan non-ST elevation, STEMI dan non-STEMI ini kenapa? Secara patofisiologi, untuk simpelnya, kalau ST elevasi itu disebabkan oleh karena sumbatan yang total. Total ya, jadi tertutup, tidak ada alirannya. Tetapi kalau alirannya itu tidak total atau parsial, maka dia akan menimbulkan gambaran non-ST elevation. Gitu. Berarti STEMI itu yang sumbatan total ya, Dok? Ya. Non-STEMI yang parsial. Tidak total, parsial. Meskipun tidak 100% seperti itu, tapi untuk gampangnya seperti itu. Sehingga bagi para dokter, untuk mengenali bahwa ini STEMI atau non-STEMI harus dengan EKG. Ya. Kalau STEMI atau total, maka harus dibuka sumbatannya itu. Ya. Tetapi kalau non-STEMI mungkin tidak perlu dibuka, gitu ya. Tapi yang STEMI ini harus segera dibuka. Sebab kalau tidak dibuka, dia nutup, maka otot jantung sebagian yang harusnya mendapat darah itu tidak mendapat, dia akan mengalami namanya iskemi, kekurangan oksigen, atau sampai nekrosis, maka ototnya itu akan mati. Nah, akan mati ini ada jangka waktunya. Sehingga makanya pada pasien STEMI itu ada time window-nya, ada batas waktunya. Harus segera dibuka ya. Makin cepat membukanya, makin bagus harapannya. Makin lambat membukanya, makin jelek, karena dia akan banyak daerah otot jantung yang mengalami kerusakan. Ya. Nah itu
dalam istilah medisnya ada disebut dengan time is muscle. Ya. Waktu adalah otot jantung ya. Jadi makin cepat maka otot jantung yang terselamatkan akan makin bagus. Tapi makin lambat maka otot jantung yang rusak akan makin luas ya. Itu kita bisa menilai dari gerakan jantungnya, melalui labnya ya gitu. Sehingga ada pembagian STEMI dan non STEMI ini. Memang secara studi, secara penelitian bahwa baik STEMI maupun non STEMI itu lebih bagus prognosisnya kalau dia dilakukan pembukaan kemudian dipasang ring. Kalau orang memang bilangnya ring. Ring bukan seperti ring cincin begini ya. Ya kalau orang sebetulnya bukan ring, kalau bahasa medisnya stent. S-T-E-N-T. S-T-E-N-T. Stent ya. Stent itu ya kalau awal mungkin dibayangkannya ring ya ring gitu ya, seperti Dok. cincin gitu kan. Tapi sebenarnya tidak cincin, tapi dia seperti selongsong begitu. Panjang, dia terbuat dari logam khusus untuk jantung ya. Kemudian dia dilapisi oleh obat ya. Di dindingnya itu dilapisi obat. Obat itu gunanya untuk mencegah supaya tidak terjadi, kalau sudah dipasang tidak menyempit lagi. Begitu, itu namanya drug eluting stent, DES, D-E-S ya, drug eluting stent yang dilapisi oleh obat. Sekarang hampir semua pakai obat. Kalau zaman dulu sebelum itu tidak pakai obat, ya namanya BMS, bare metal stent, stent yang hanya dari logam saja, dari metal. Itu perkembangan ilmu kedokteran ya, Dok ya. Karena mungkin dulu kalau dengan logam tanpa lapisan obat itu sering kemungkinan menutup lagi, menyempitnya semakin tinggi begitu ya, Dok ya. Ada betul, kemungkinan untuk menyempit lagi begitu. Ya. Jadi sekarang hampir semua memakai drug, memakai eluting stent. Itu sudah di era baru-baru ini atau memang sudah agak lama? Ya sudah cukup lama sih ya, ya cukup lama ya. Tapi memang kalau bagaimanapun dipasang ring itu ada premedikasi ya. Sebelum dipasang kita harus juga meminum berbagai obat untuk mengencerkan ya obat thinner, obat pengencer. Kalau kita menyebutnya sebagai antiplatelet ya. Ada dua, biasanya jenis aspirin dan jenis ADP2, ADP reseptor antagonis ya, clopidogrel, 3 kilo dan sebagainya. Itu harus dimakan untuk mencegah trombosit. Jadi trombosit sel pembeku darah untuk dia mengagregasi. Kalau trombosit dengan trombosit kalau waktu serangan dia nempel, itu makin banyak gumpalannya terus dia nutup gitu ya. Itu dicegah oleh aspirin dan obat-obat tadi ya, ADP reseptor antagonis itu ya. Sehingga tidak terjadi pada waktu serangan tidak timbul terus, serangan itu tidak dihambat oleh itu. Kemudian dipasang ring, dipasang stent, sehingga alirannya bagus, kemudian juga dipelihara dengan obat-obatan tadi, ditambah juga dengan obat statin ya. Statin itu obat kolesterol. Tapi sebetulnya obat kolesterol ini tidak sekedar menurunkan kolesterol, tetapi dia mempunyai fungsi untuk stabilisasi plak. Karena kenapa orang terjadi serangan jantung itu karena ada plak, ada kerak di dalam pembuluh darah koronernya. Kayak di gigi ya, Dok ya? Kesehatan rongga mulut kan sama ya, prinsip-prinsip seperti itu ya, Dok ya? Kalau plak di mulut itu karena timbunan sisa makanan, gula dan sebagainya. Tapi kalau di pembuluh darah koroner ini oleh karena yang kita menyebut sebagai aterosklerosis ya, itu timbunan dari lemak campur zat-zat tertentu, trombosit dan sebagainya. Kemudian dia bergerak kalau di pembuluh darah. Lemak jenuh ya, Dok ya berarti? Ya, lemak jenuh itu yang LDL ya, betul ya. Itu patofisiologinya dia kejadian awal mulanya itu adalah terbentuknya plak aterosklerosis. Jadi kalau ini pembuluh darah maka plaknya itu nempel di dindingnya. Kalau kita lihat pertama itu seperti kalau pakai musuh ada namanya foam cell, jadi seperti busa. Kemudian dia makin lama makin tebal ya. Kemudian dia berkapsul. Kalau ada gambar visualnya tuh yang putih itu ya, Dok, makin lama makin tebal. Ya, makin tebal. Jadi kalau seperti gunung gini kan, dan ini ada tutupnya, ada kapsul. Kapsulnya inilah yang menentukan mudah pecah apa enggak. Jadi kalau misalnya kapsulnya itu tipis,
atau tidak stabil, Iya. maka dengan tekanan darah yang tinggi misalnya dia akan pecah. Kalau dia pecah maka zat-zat di dalam plak tadi akan keluar dan bereaksi dengan darah yang lewat, menggumpal dia dalam waktu yang cepat, menutup pembuluh darah itu. Itu prosesnya seperti itu, bukan seperti gumpalan melewat gitu, bukan ya, tapi dia itu namanya Ngikat trombosis. juga begitu ya dok ya? Ya, di tempat itu terjadi ruptur plak. Plaknya itu pecah, kemudian bereaksi, isinya itu dengan darah, dia menggumpal dalam waktu yang singkat. Nah, itu yang menyebabkan sumbatan atau oklusi pembuluh darah dalam proses serangan jantung atau sindrom koroner akut itu ya. Jadi kenapa orang terjadi plak aterosklerosis itu banyak faktor ya. Faktor yang paling terkenal adalah faktor yang bisa dikendalikan sama tidak dikendalikan ya. Yang dikendalikan misalnya orang diabetes, orang kencing manis, itu bisa dikendalikan gulanya supaya normal. Orang darah tinggi bisa diobati dengan obat diet. Ya. Kemudian orang dengan kolesterol tinggi ya, makanya di makan yang sehat, mengurangi lemak, atau dengan obat-obatan statin. Kemudian orang yang gemuk, ya, orang yang gemuk itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung. Kemudian yang berikutnya orang yang sedentary life, orang yang kurang gerak ya. Jadi orangnya duduk, makan, kerja, kemudian pulang tidur lagi, tapi lama tambah gemuk ya. Sedentary life ya. Di orang memang harusnya bergerak, harus exercise tiap hari ya. Sama seperti jantung kan bergerak terus ya. Jadi harus bergerak. Itu faktor-faktor yang bisa dikendalikan. Yang tidak dikendalikan misalnya laki perempuan ya. Gen gitu ya dok ya? Genetik ya. Laki perempuan. Kalau serangan jantung banyak pada laki-laki umumnya. Oh ya. Jadi kita tidak bisa berubah, tetap laki-laki kan. Ya. Hasil risetnya memang seperti itu ya dok ya? Kalau perempuan agak kurang. Akan tetapi setelah wanita itu menopause, itu sama kejadian serangan jantungnya dengan laki-laki. Artinya selama belum menopause itu ada proteksi dari hormonal. Hormonal perempuan itu ya dok. Iya, saya sudah pernah dengar dari salah satu dokter kalau perempuan yang sebelum masa menopause itu lebih banyak kesehatannya lebih bagus karena ada faktor hormonal yang bisa bantu itu. Memang sudah diciptakan seperti itu ya. Karena ibu-ibu harus bersyukur, melahirkan dan sebagainya, jadi dilindungi dengan hormon itu ya. Itu faktor yang tidak bisa dikendalikan. Jadi gender, gender, kemudian genetik ya. Gender ya. Itu tidak bisa dirubah ya, kita harus menerima itu ya. Jadi kenapa orang terjadi serangan jantung? Karena plaknya tadi pecah. Pecah kemudian terjadi reaksi atau trombosis tadi, terus gumpal kemudian nyumbat. Itu proses. Kalau tidak sampai pecah bagaimana dok? Kalau tidak sampai pecah itu yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner stabil ya. Jadi kalau plaknya makin tebal, paling-paling kalau dia aktivitasnya banyak, akan tetapi aliran darahnya kurang, dia akan nyeri dadanya. Terus kemudian dia kalau berhenti istirahat dia enak lagi. Gitu. Berarti jadi kronik ya dok? Ya, jadi itu kronik. Kronis ya. Kronik coronary syndrome itu ya. Kalau yang itu tapi yang sebenarnya proses serangan jantung ada 5, tapi yang terkenal yang pecahnya plak itu ya. Pecahnya plak itu kemudian terjadi reaksi penyumbatan secara mendadak. Dan ini menimbulkan keluhan, simptom yang jelas pada kalau keluhan nyeri dada yang klasik itu kan nyeri dada seperti ditindih gitu ya, di daerah dada sini, lebar gini, kemudian dia menjalar ke lengan kiri. Itu diikuti sesak nafas ya dok? Belum tentu ya, bisa dengan ke lengan kiri, kemudian ke ini rahang bawah, kadang-kadang ke belikat situ ya, itu yang khas. Seperti tertekan. Ya, seperti itu yang khas. Kalau kita ketemu pasien yang khas sih enak ya, ini serangan jantung. Tapi ada yang datang dia dengan mual, dengan muntah, atau keringat dingin gitu ya, atau keringat dingin. Ada yang datang dengan keluhan seperti masuk angin gitu. Berarti tidak semua pasien itu dengan diagnosa yang sama
muncul gejala yang sama juga, Ya, misalnya ya, nyerinya itu ya ya, dok, maksudnya ya. nyeri seperti tertekan itu kan identik sekali memang ya dok, tapi mungkin berarti ada pasien-pasien yang tidak Tidak ada seperti itu, nyeri ya, gitu ya, ya? ada. Oh ya. Seperti orang pasien diabetes ya, pasien diabetes itu kan gulanya tinggi. Ya. Gulanya itu menyerang ke syarafnya. Ya. Saraf itu yang memberi sensasi ke kita. Kalau kita dijupitin, wih sakit ini kan berarti saraf memberitahu tak sakit ya. Tapi kalau orang diabetes karena sarafnya terganggu, dia tidak bisa menyalurkan impulsnya itu ke sentral. Jadi tidak terasa kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang disebut dengan silent infarct ya. Iya. Jadi serangan jantung yang tidak terasa. Iya, Orangnya dok. tidur itu tahu-tahu nggak ada gitu ya. Iya, betul, dok. Itu karena biasanya pada pasien yang mengalami gangguan neuropati ya gitu. Nah itu gejala-gejala yang harus diingat, harus diperhatikan bagi pasien, bagi sahabat sehat semua ya. Harus periksa ke mana ini ya. Oh ke UGD aja lah gitu misalnya ya. Tapi memang serangan jantung itu sering terjadi pada usia di atas, katakan normalnya di atas 40 tahun ya. Tapi ada juga yang serangan jantung terjadi pada usia muda ya. Ada yang umur 20, ada umumnya mereka yang smoker ya, yang merokok. Tadi faktor risiko tadi merokok itu. Merokok ya. Jadi tidak ada faktor yang lain tapi dia merokok bisa serangan jantung pada waktu lebih muda. Ada juga yang genetik. Genetik itu yang serangan jantungnya saudara bapak ibu orang muda, dia bisa juga kena ya. Jadi artinya kalau ada orang nyeri dada, kita harus menanyakan, harus mengetahui dia punya faktor risiko apa gitu. Faktor risiko tadi, punya diabetes, punya dada tinggi, kolesterol tinggi, gemuk enggak, yaitu merokok enggak gitu. Kalau merokok kan luar biasa ya, merokok enggak. Kemudian sedentary life enggak gitu ya. Itu harus ditanyakan. Karena hampir jarang orang tanpa faktor risiko itu serangan jantung. Ya. Jadi mesti ada faktor risikonya. Gitu. Dan faktor risiko itulah yang kita sebut sebagai komorbid, yang memudahkan seseorang itu untuk terkena serangan jantung. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ada STEMI dan non-STEMI. Ya. Kalau STEMI itu umumnya total sumbatannya. Kalau non-STEMI itu tidak total. Ya. Kenapa tidak total? Karena mungkin pembuluh darah itu ada cabang-cabang kecil ya, yang kita sebut cabang kolateral. Jadi kalau dia tersumbat di sini, dia akan mengalir ke situ. Gitu. Ya, jadi dia masih bisa memberi darah ke otot jantung yang mau dituju. Jadi tidak jadi serangan jantung dia, karena dia melewati cabang kolateral itu. Nah, tapi ya kalau yang total, kemudian terjadi serangan, artinya dia tidak punya kolateral yang sedang berfungsi. Gitu. Nah itu kolateral itu tergantung pada masing-masing individu, juga tergantung pada, biasanya kolateral itu kan bagus pada orang yang suka exercise ya, suka olahraga gitu ya. Gitu. Sehingga kalau STEMI tadi itu harus segera dilakukan, namanya dibuka sumbatannya itu, atau dalam istilah medis revaskularisasi ya, yang tadinya tersumbat tidak ada vaskularisasi, direvaskulari, dibuka. Nah, bukanya pakai apa? Ada dua ya. Bukanya bisa dengan obat atau dengan tindakan ke cath lab, tindakan angiografi atau pemasangan ring tadi, gitu ya. Kalau yang dengan obat itu yang kita sebut dengan tindakan trombolisis. Ya. Jadi trombus yang menjendal itu dilisiskan pakai obat, dilunturkan pakai obat, itu dimasukkan lewat infus. Diinfuskan selama 1 jam, kemudian obat itu namanya ya trombolisis, namanya atau fibrinolysis, ya, bisa streptase, bisa alteplase, dimasukkan, diharapkan dia akan melunturkan trombus atau fibrin yang ada di koronernya. Yang menyumbat ya, dok. Ya. Akan tetapi itu harus kita nilai, kalau misalnya di fibrinolysis atau trombolisis itu hasilnya tidak baik atau gagal atau fail, kita bisa melihat dari rekaman jantung, bisa dari nyeri dadanya, bisa dari enzimnya, dari aritmianya. Itu tidak berhasil, maka dia harus segera dikirim ke cath lab
untuk dilakukan tindakan Pemasangan kateterisasi, kateterisasi. dilihat, kemudian kalau perlu dipasang ring atau pasang stent itu ya. Tapi kalau berhasil fibrinolisisnya, kita bisa menunggu dalam 24 jam, tidak perlu buru-buru, dalam 24 jam baru dilakukan PCI rutin namanya, kateterisasi, kemudian dilihat, perlu pasang ring. Tapi waktunya masih ada 24 jam. Oh, durasi 24 jam. Kalau yang STEMI yang tadi, Yang STEMI. 2 jam harus sudah terpasang, harus balonnya sudah masuk gitu. Karena kita berburu dengan time is muscle tadi ya. Makin lama kita melakukan pembukaan itu, maka otot jantungnya rusak makin banyak. Kalau makin banyak yang rusak, lama-lama jantungnya tidak bisa pompa, tensinya drop. Itu kita sebut dengan shock kardiogenik ya. Shock, tensinya drop, harus kita pacu pakai obat. Di samping itu terjadi namanya edema paru, jadi terjadi bendungan darah di paru-paru. Orangnya sesek seperti sesek sekali, seperti ikan kalau keluar dari kolam itu, mungkin itu namanya edema paru akut. Itu bisa kita lakukan tindakan di IGD maupun di cath lab. Ya. Dok, maaf tadi kalau yang STEMI itu juga bisa dengan harus dilakukan segera tindakan, tapi bisa juga dengan obat dulu begitu ya dok? Ya. Itu untuk dok? Maksudnya penilaiannya seperti apa ya dok? Maksudnya apakah pasien ini bisa di treatment dengan obat dulu, padahal kan durasinya pendek ya dok ya, gitu. Kalau misalnya dengan obat kan mungkin ada durasi atau ada waktu untuk bisa melihat progresnya juga begitu ya dok? Itu kira-kira bagaimana dok? Ya sebetulnya kalau prinsipnya revascularisasi secepatnya kan, secepatnya. Kita melihat juga fasilitas yang ada di rumah sakit. Kalau misalnya katakan seperti rumah sakit RSA ini lengkap ya, sarananya lengkap. Itu kalau ada orang serangan jantung paling bagus masuk cath lab langsung di kateterisasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya pasiennya dikirim dari daerah agak jauh dari sini ya, misalnya di rumah sakit apa yang tidak ada fasilitas kateterisasinya, itu di sana bisa melakukan trombolisis dulu. Trombolisis dulu sebelum dia diantar ke sini. Kita menghitung, ini kira-kira sampai rumah sakit yang ada cath labnya bisa nggak dalam waktu 2 jam. Kalau nggak sampai udah di fibrinolisis dulu, dikasih obat dulu, terus nanti harus dikirim, gitu. Harus dikirim. Apalagi kalau fail, kalau gagal. Tapi kalau berhasil masih ada waktu 24 jam. Ya. Jadi kalau efektivitasnya ya pasti untuk pemasangan ring itu ya dok ya, daripada yang trombolisis itu. Ya, karena jelas-jelas terbuka ya. Oh ya. Jelas-jelas pembulurannya ini dari tersumbat itu membuka sama sekali dan mengalir lagi, gitu. Tapi kalau dengan obat ya kadang-kadang dia membuka tapi mungkin enggak penuh ya, parsial. Kemudian dia bisa nutup lagi. Atau kalau dia spasma dia nutup lagi. Jadi memang dari studi di penelitian memang terbaik harus dilakukan pemasangan ring tadi ya, pemasangan ring atau stent tadi. Itu yang STEMI ya. Yang non STEMI ini kita harus melakukan karena dia penyumbatannya parsial umumnya, kita harus melakukan namanya stratifikasi. Ya. Stratifikasi itu kalau diagnostiknya, ini non-STEMI yang risikonya bagaimana? Ya. Ada risiko rendah, risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi. Gitu. Ada kriterianya, dokter bisa tahu dari kriteria. Kalau misalnya dia risiko rendah, mungkin cukup kita lakukan pemeriksaan obat di rumah sakit itu. Tapi kalau risikonya tinggi, high risk, itu harus dilakukan namanya intervensi pemasangan ring itu early intervention dalam waktu 24 jam. 24 jam. Tapi kalau yang very high risk itu biasanya yang serangan jantung non-STEMI tapi dia ada edema paru, sesek sekali. Tensinya drop, ada gangguan irama jantung yang mengancam jiwa, harus dalam waktu 2 jam juga ke cath lab segera dipasang ring gitu ya. Jadi bedanya STEMI sama non-STEMI itu. Kalau STEMI itu segera revaskularisasi dengan obat maupun pasang ring, tapi kalau non-STEMI kita stratifikasi dulu. Risiko rendah, risiko tinggi, risiko sangat tinggi. Gitu. Ada gradingnya gitu ya dok ya? Ya, itu ada kriterianya yang pedomannya dari
Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung, ya, Indonesia maupun internasional, sudah ada panduannya. Semua ini dalam rangka untuk segera mendapatkan revaskularisasi, ototnya, supaya kembali ya dok ya, ya. otot jantung supaya segera mendapat revaskularisasi. Itu bedanya. Kalau untuk kasus-kasus yang mungkin terus ada otot-otot yang kemudian tidak teraliri darah begitu ya dok. Kemudian kan pasti mungkin dia tadi yang dokter jelaskan di awal nekros dan semacamnya itu. Misalnya tidak bisa diselamatkan, itu gimana ya dok? Ya. Maksudnya tidak pulih 100% begitu ya, dok? memang ada batasannya itu kalau otot jantung itu tidak mendapatkan aliran. Batasannya itu ada sih, kalau katakan 24 jam itu otot jantungnya dia akan nekrosis, akan mati. Kalau mati itu dia tidak akan bisa hidup lagi ototnya, dia akan mengalami fibrosis. Jadi seperti kalau orang luka gitu, dia akan seperti yang jitet itu ya, yang bekas luka itu ya dok ya, apa sih ya? Psikiatrik ya, Ya. psikiatrik. Dan kalau timbul seperti itu maka nanti dinding jantung itu akan mengembang gitu dan membengkak. Kalau membengkak maka daya pompanya kurang. Dia tidak bisa memompa dengan normal, jadi lemah, sehingga terjadi namanya gagal jantung, jantung, yang kita sebut dengan heart failure. Heart failure ya, itu akibat dari kerusakan otot jantung yang luas, Itu yang kita khawatirkan, sehingga makanya kita lebih cepat lebih baik ya. Beruntung kalau di kota kita banyak rumah sakit yang mempunyai fasilitas cath lab ya. Kalau kita di pedalaman katakan di daerah terpencil, serangan jantung mau apa gitu ya, mau dibawa jauh, itu tidak ada ya, akhirnya seadanya gitu ya. Jadi makanya sekarang sedang diusahakan di setiap kabupaten itu ada cath lab ya. Cath lab. Ada cath lab, ada sarananya, ada SDM-nya, ada dokternya, dan dokter tidak bekerja sendiri di situ. Kita bekerja dibantu oleh nurse ya, perawat khusus cath lab ya, yang membantu kita. Dibantu juga oleh radiografer ya, yang mengatur fluoroskopi ya, fluoroskopi. Dibantu juga oleh teknisi ya, teknisi kardiovaskuler namanya, yang harus mengoperasikan laporan, kemudian memberi sign, ini tekanan darahnya turun, ini gitu ya. Jadi dalam cath lab itu satu tim gitu, multidisiplin ya dok. Jadi kerjasama tim ya, kerjasama tim. Nah, mengenai ring sendiri itu, ring itu memang dari logam khusus ya, logam khusus dibuat seperti kalau kita bilang scaffold ya, itu seperti rancangan rekayasa logam yang dikumpar gitu ya. Tapi membuatnya ini secara modern sih sekarang. Dan dia diameternya berbeda-beda, ya, panjangnya berbeda-beda. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita pada waktu melakukan kateterisasi itu kan ada dua hal. Satu, kita melihat dulu, mendiagnostik dulu. Ada penyempitan apa enggak, ada penyumbatan apa enggak. Kalau menyumbat berapa persen, panjangnya yang tersumbat berapa mili, berapa senti, diameternya berapa, kita lihat secara visual. Tapi bisa juga diukur pakai digital ya, oleh radiografer. Sehingga persiapan ring itu juga banyak ukurannya. Mulai dari yang paling kecil biasanya diameternya 2/4 diameter paling kecil ya. Yang paling besar itu bisa sampai 4 mm ya, sampai 4,5 gitu. Nah, panjangnya bisa paling pendek itu maaf dok sedikit memotong, itu berarti mengikuti lab besar kecilnya sumbatan itu ya dok? Mengikuti anatomi dari pembuluh darah yang tersumbat itu, yang perlu kita cover dengan ring, dengan stent itu ya. Jadi ini harus diukur sehingga kita pas nanti memasukkannya. Kan ring itu seperti kalau dari sedianya itu kempet gitu ya, dia pipih gitu. Di dalamnya ada balonnya. Jadi ring itu di dalamnya ada
balonnya. Iya. Setelah kita masukkan di tempat yang kita tuju, kemudian ada alat yang kita mengembangkan ini, meniup, meniup dan menginflation, penginflation 1 sampai sekian atmosfer, maka dia balonnya akan mengembang. Nah, mengembangnya itu dia akan mendesak ringnya itu, logamnya itu menjadi pol gitu, pol. Jadi kita ada nominal, ada burst ya, sesuai dengan diameter yang kita tuju ya, yang kita inginkan. Dan memasangnya harus betul-betul ukurannya pas, kemudian mengembangkannya juga tidak boleh ada space, ada ruangan kosong antar dinding pembuluh darah dengan ringnya itu. Jadi harus nempel, bahkan harus lebih kencang lagi. Agar supaya apa? Agar supaya ini tidak ada space yang menyebabkan nanti menimbulkan penyempitan ulang gitu. Makanya kalau yang ideal ya sekarang, kalau kita memasang itu harus kita pantau dengan IFUS namanya, intravascular ultrasound gitu. Kita masukkan alat juga, kemudian dilihat pakai gambar. Oh ini pengembangannya sudah bagus, ini oh ini kurang bagus, oh ini sini kurang, ini kalau kurang dikembangkan lagi gitu sampai mendekati sempurna ya. Itu cara pemasangan dari ring ya, atau stent. Ya. Jadi dia dipasang di pembuluh darah namanya epikardial, pembuluh darah koroner itu di dinding dari otot jantung. Tapi setelah dia masuk ke otot jantung itu namanya mikrovaskuler. Jadi kita masangnya di yang epikardial itu, bukan yang masuk di dalam. Itu ya. Nah, dengan dibuka itu maka flow aliran darah akan cukup, dan perfusi itu adalah memberikan kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi ini cukup ke otot jantung ya, terjadi perfusi. Perfusi itu menjadi tercukupi yang dibutuhkan oleh otot jantungnya itu ya, sehingga nyerinya berkurang, hilang dan sebagainya ya gitu. Itu pemasangannya. Kalau persiapannya sih kita ya biasanya pasien dipuasakan 4 sampai 6 jam ya. Sebelum tindakan ya, Dok? Ya, sebelum tindakan. Kemudian kita cukupi cairannya, kemudian kita beri obat-obatan pengencer tadi, sama obat statin sebagainya untuk persiapan itu. Kalau tensinya tinggi harus kita turunkan dengan obat tensi. Kalau gulanya tinggi harus kita beri insulin dan sebagainya, supaya samping itu kita harus lihat juga fungsi ginjalnya. Fungsi ginjalnya. Karena apa? Karena pada waktu kita melakukan tindakan ini kita selalu menggunakan kontras ya, zat kontras untuk menggambar. Jadi kalau kenapa kita bisa melihat pembuluh darah itu, karena kita masukkan zat kontras melalui kateter itu, kemudian dia masuk ke pembuluh, jadi berubah warnanya menjadi hitam ya. Itu kontras. Nah, kontras ini mempengaruhi ginjal. Sehingga pasien-pasien harus kita lihat dulu fungsi ginjalnya. Baik enggak, kalau misalnya ada penurunan fungsi, kita harus pakai kontras yang mana gitu ya. Di samping itu juga kita periksa darah rutinnya, HB-nya berapa, sel darah putihnya berapa, pembeku darah trombositnya berapa, kemudian faktor-faktor perdarahannya. Diperiksa juga hepatitis B ya. Karena kalau kita melakukan tindakan pada pasien hepatitis B, kita harus hati-hati karena kita bisa juga terkena ya dari darah. Kita juga hepatitis B utamanya ya. Kalau untuk HIV belum diperiksa ya. Terus setelahnya kemudian pasien kita selesai, kita masukkan ke recovery room. Setelah itu kalau dia pasien STEMI, kita masukkan ke HCU, high care unit, atau ke intensive care unit untuk dimonitor. Karena bukan tidak mungkin pada pasca tindakan itu terjadi sesuatu. Iya, Dok. Terjadi sesuatu, misalnya terjadi penyumbatan lagi, atau terjadi gangguan irama jantung, aritmia, atau terjadi perubahan hemodinamik, tensinya drop, atau tensinya naik ya. Atau terjadi udema paru. Udema paru itu yang kelihatan sekali, orangnya sesek. Sangat. Nah, itu perlu kita monitor di intensive care, ya. Untuk yang STEMI khususnya.
Setelah stabil baru kita pindahkan ke ruangan biasa. Ya. Kemudian yang perlu juga edukasi pada pasien, karena Anda punya diabetes, punya hipertensi harus begini ya. Kita perlu kita panggilkan ahli gizi ya. Kita perlu panggilkan misalnya dia ada kelainan syaraf, kita panggilkan rawat bersama dengan dokter spesialis saraf, misalnya ada stroke dan sebagainya. Gitu. Untuk recovery-nya kalau sudah masuk bangsal kira-kira biasanya berapa lama, Dok? Ya, kalau recovery memang tergantung dari awalnya ya. Oh, ya. Ya. Kalau Kalau pasiennya stabil ya, gitu kalau ya, pasien kalau yang stabil cenderung sih stabil. umumnya diintensifkan 1 hari, 1 malam udah cukup. Kemudian kita pindah ke ruangan, 1 hari atau 2 hari rehabilitasi pulang ya. Ya. Harus dilakukan rehabilitasi, namanya rehabilitasi jantung. Jadi pasien pada waktu tidur itu sudah mendapatkan rehabilitasi, pada waktu boleh harus geraknya bagaimana, kemudian setelah itu kapan boleh turun ke kamar mandi, terus geraknya bagaimana. Itu namanya rehabilitasinya ada step-stepnya ya, sampai dia seperti kehidupan sehari-hari sebelumnya gitu ya. Iya. Sahabat sehat, tadi Dokter Haryadi sudah jelaskan ya, mulai dari perbedaan STEMI, non STEMI, kemudian tindakan-tindakan yang harus dilakukan, kemudian prosedurnya seperti apa gitu ya, Dok. Nah, kita coba ulas tentang ini, Dok, manfaat dan risiko gitu ya, Dok, setelah pemasangan stain atau ring gitu. Kalau manfaat mungkin tadi juga Dokter Hedi sudah spill di awal ya, Dok, bahwa maksudnya ketika kemudian kita buka sumbatannya kan pasti akan lancar, laju darah dan lain sebagainya, supply-nya sehingga jadi kembali fungsinya begitu ya, Dok. Tapi kemudian mungkin kita juga perlu tahu, Dok, maksudnya resiko dari ada tidaknya resiko ketika kita ada kan bagaimanapun benda asing ya, Dok, di dalam tubuh begitu. Mungkin ada resiko apa atau mungkin ada pantangan apa begitu, Dok, mungkin yang bisa disampaikan. Iya. Jadi memang pemasangan stand, pemasangan ring ini secara studi memang benefitnya banyak ya. Banyak sekali pasien-pasien yang serangan jantung apakah STEMI atau non STEMI yang barangkali kalau tidak dilakukan tindakan itu tidak survive ya, tidak tertolong ya. Dengan adanya tindakan ini banyak masyarakat yang terselamatkan sebetulnya ya. Kalau zaman dulu enggak ada, ya sudah tinggal nunggu aja diobati ini obati itu ya. Ya, tapi tetap penyumbatannya tetap sehingga bisa fatal, bisa juga survive tapi dengan komplikasi ya, misalnya gagal jantung dan sebagainya ya. Kalau untuk efek samping dari tindakan ini, ya, efek samping dari tindakan ini tuh karena kita kan bekerjanya melalui pembuluh darah. Pembuluh darah kita memasukkannya bisa dari pembuluh darah sini. Ini radial namanya, pembuluh darah radialis yang kalau kita pegang ini berdenyut. Ini adalah pembuluh darah radialis. Kalau sini tidak mungkin kita bisa lewat ini selangkangan ya, ini arteria femoralis ya. Ya kita lebih suka di sini, kalau ini tidak bisa baru sini ya. Kalau di sini ini ya bagaimanapun ada sedikit perdarahan ya. Biasanya ada bekasnya, nanti agak kebiruan sedikit, kadang-kadang agak bengkak, agak nyeri ya. Tapi kalau di sini pembuluh darahnya gede, jadi perdarahannya juga lebih banyak, mudah perdarahannya lebih banyak. Itu pasca tindakan ya, Dok? Iya, pasca tindakan ya. Dan kita pasien-pasien dengan serangan jantung selalu kita memberi pengencer ya. Oh, pengencer darah. Sehingga pengencer itu memudahkan untuk darah itu mudah berdarah. Mudah perdarahan gitu ya, Dok. Sehingga kita harus melakukan penekanan dengan drug ya. Di sini juga ya. Itu salah satu efek sampingnya ya, sering terjadi kebiruan hematom kalau orang bilang hematom ya. Bisa juga kalau pemasangan itu, tapi memang kadang-kala tidak semua pasien yang kita lakukan kateterisasi itu terus dipasang ring ya, karena kita harus menilai kira-kira ini memang layak nggak dipasang ring atau ada manfaatnya nggak gitu ya. Ternyata ini misalnya terutama pasien-pasien yang penyakit jantung koroner yang stabil, yang stabil ya, yang bukan yang serangan itu kita
harus menilai ini layak untuk dipasang ring apa enggak gitu. Artinya kalau seperti itu biasanya kita konferensikan dulu ya dengan teman sejawat dari bedah jantung, dari anestesi, dengan dokter jantung sendiri, kemudian kita sampaikan ini hasil kateterisasinya, ini orangnya umur sekian, laki perempuan, faktor risiko penyakitnya ini paling baik diapakan gitu ya. Barangkali keputusannya, oh ini paling bagus di bypass nih, operasi bedah jantung ya, atau bahasa ininya CABG ya, coronary artery bypass grafting, CABG. Itu bedah jantung dibuka, kemudian betul disambungkan pembuluh darahnya, kemudian dianukan lagi. Serem itu ya dok? Ya, ya itu kita di RSA mungkin sebentar lagi bisa melakukan itu ya, ini dalam persiapan ya. Dalam persiapan untuk bisa melakukan open surgery untuk jantung open surgery. ya. Atau pilihan kedua bisa dipasang ring, tapi mungkin banyak, mungkin bertahap, kita harus milih mana dulu yang harus didulukan dan sebagainya ya. Atau yang ketiga, oh ini tidak bisa, ini di bypass tidak bisa pasang, oh itu pakai obat saja. Namanya optimal medical treatment, jadi pengobatan optimal yang bisa kita berikan sampai saat ini update-nya bagaimana gitu ya. Itu OMT namanya ya. Jadi tidak mesti semua harus pasang ring ya. Tapi kalau pada tindakan yang akut, STEMI atau non-STEMI, terutama STEMI biasanya kita memerlukan pemasangan ring segera ya. Kalau non-STEMI juga kita harus bisa menentukan pembuluh darah mana yang perlu dipasang, karena kalau non-STEMI itu pemilihan lokasi pembuluh darah itu harus dipelajari ya. Dari rekaman jantungnya, dari faktor risikonya, dari sebagainya ya, sehingga kita memilih oh yang ini yang harus dipasang gitu. Gitu. Itu efek samping yang lain ya, kadang-kadang kalau habis dipasang kadang-kadang masih terasa kurang nyaman ya. Makanya masih perlu obat-obatan, perlu rehabilitasi jantung, exercise dan sebagainya. Terutama penanganan faktor risiko ya. Jadi tidak selesai dipasang udah aman deh, mau makan apa bebas, enggak. Tapi kita harus memperhatikan semua faktor yang ada pada pasien itu. Oh ini diabetes ini, harus dikelola diabetesnya. Oh ini darah tinggi nih, berarti harus diet kurangi garam, mau potensi. Oh ini ada dislipidemi, kolesterol tinggi, oh ini makannya harus begini, kemudian obatnya ini dan sebagainya ya. Jadi lebih ke mempertahankan pola hidup ya dok? Ya, pola hidup sehat ya. Lifestyle ya. Lifestyle ya. Itu. Bagaimanapun tindakan pemasangan itu bukan tanpa efek samping, ada saja sih efek samping yang kadang-kadang ya meskipun presentasinya sedikit sekali ya. Karena kita bekerja sesuai dengan SOP, dengan standar operating prosedurnya itu ada ya, ada di dalam melakukan prosedur pemasangan ring itu ya. Dan semua dokter yang kualifikasi sebagai intervensi sudah dilatih ya, harus melakukan sekian kateterisasi, diagnostik, harus selalu sudah sekian melakukan primary PCI, pemasangan untuk STEMI itu, harus melakukan pemasangan untuk yang stabil sekian, jumlahnya disyaratkan untuk dia mendapatkan sertifikat sebagai intervensionis gitu ya, sehingga ini untuk demi keselamatan pasien ya. Dok, mungkin pertanyaan berikutnya, pasien yang sudah pernah punya pengalaman pasang ring begitu dok, sejauh pengalamannya dokter yang sudah berpuluh tahun gitu dok, kira-kira seberapa besar atau banyak nggak sih dok, maksudnya pasien yang kemudian sudah pernah ada riwayat atau ada pengalaman sudah terpasang gitu ring, kemudian kembali untuk pasang yang kesekian kalinya gitu, banyak tidak dok? Oh ada saja ya, ada saja. Itulah saya bilang yang tadi harus diperhatikan faktor risiko itu ya. Faktor risiko itu sangat menentukan di dalam terjadinya restenosis namanya. Stenosis penyumbatan, restenosis tersumbat lagi gitu ya. Tersumbat lagi. Baik tersumbat di tempat yang dipasang ring atau di pembuluh darah yang lain ya. Ada stenosis pembuluh darah kan banyak.
Iya. Misalnya dipasang di sini, ternyata yang tersumbat lagi di sini, Iya. ya. Oh, Atau sekali pada saat kita melakukan prosedur itu juga tidak selalu hanya satu ya dok ya, ada yang mungkin pasang berapa ring begitu sesuai ya kalau. kebutuhan ya, Ah, oke. sesuai kebutuhan. Kalau sesuai dengan pengalaman dokter mungkin yang sudah berkiprah gitu, paling banyak kalau pasien gitu dok, mungkin yang pernah ada kira-kira berapa ring yang pernah? Iya, iya. Ya kita seperlunya sesuai indikasi Oh iya. ya. Iya. Kayak membayangkan serem Iya. banget itu dok. Tapi memang Nggak ada sih terbayangkan. orang yang beberapa tahun nyeri dada lagi. Nah, ya. Kita lakukan Iya, iya. treadmill, CT scan, ternyata ada yang tersumbat lagi. Iya, Nah, kalau itu dalam sekali tindakan gitu dok, misalnya dia belum pernah ada pengalaman begitu ya, maksudnya akut begitu dok. Dia kan pasti petugas atau operator akan melihat ya dok. Maksudnya tapi ada tidak misalnya maksimal dalam satu tindakan itu misalnya 2 atau 3 ring terpasang dalam satu kali tindakannya gitu dok. Begini, kalau pada keadaan akut yang STEMI utamanya ya itu kita melakukan pemasangan stent atau ring itu pada pembuluh darah yang menyebabkan itu serangan. Okay. Ya, namanya culprit lesion. Lesi culprit. Lesi itu sumbatan di tempat itulah yang menyebabkan dia serangan. Meskipun di tempat lain ada nyempit ya. Nah itulah yang kita buka. Oh, yang dibuka yang itu. Okay. Yang menyebabkan serangan itu. Umumnya sih kalau STEMI pasang 1 apa 2. Walaupun gitu mungkin ya. di titik lain ada ya dok. Ya. Oh ya. Tapi yang ini yang harus dibuka. Buka itu dulu gitu. 1 apa 2 stent, 2 ring gitu ya. Nanti kita evaluasi gitu ya. Jadi tidak mesti harus pasang semua gitu ya. Tidak harus memeriksa bagaimana rekaman jantungnya, bagaimana ada CT scan-nya bagaimana, atau klinis pasiennya gitu. Ya, jadi concernnya kan ke yang sumbat, yang sudah bumpat begitu ya dok ya. Kalau yang menyebabkan serangan, yes. Serangan itu artinya baru, ya. Kalau dia tersumbatnya udah lama, itu kadang-kadang malah tidak menyebabkan keluhan ya, karena dia sudah ada kompensasi kolateral gitu. Tapi yang baru itu makanya disebut acute itu karena baru ya, baru terjadi pecahnya plak kemudian terjadi reaksi itu akut. Nah itu yang kita kerjakan ya. Jadi kalau gitu kita buka, mungkin dia akan klinisnya akan membaik, akan mengurangi nyerinya ya. Tidak semua ini harus kita pasang, dan sekarang pengukuran untuk pemasangan ring itu harus sebenarnya dituntut lebih objektif ya. Misalnya ada penyempitan, kalau penyakit jantung koroner yang stabil, ada penyempitan gitu ya. Kita melihat pakai mata, oh ini 70% ini. Itu tidak boleh, harusnya diukur. Ada alat namanya FFR, atau flow fraction ratio. Kita pakai alat, ternyata gradien perbedaan di setelah penyempitan dan sebelumnya tuh kok tinggi ya, nah itu perlu dipasang gitu. Kalau perbedaannya tidak terlalu ya tidak perlu dipasang gitu. Jadi itu lebih objektif ya. Jadi pada koroner stabil itu tidak harus pasang gitu ya dok ya, tetap akan dilihat lagi kira-kira kebutuhan untuk sampai dipasang ring itu seberapa persen butuh untuk dipasang begitu ya dok? Ada pengukuran objektif yang tadi untuk mengukur gradien tekanannya ya. Supaya, berarti kalau yang koroner stabil itu lebih ke medikasi ya dok? Mungkin. Bisa, makanya ada pilihan dengan obat ataupun dengan stent ya. Jadi itu ada kriteria-kriterianya, tidak semua penyempitan pasang enggak gitu ya. Jadi karena pemasangan itu bukan tanpa efek samping ya, bukan tanpa itu. Jadi harus ada indikasi yang jelas, yang kuat gitu ya. Saya kira itu. Penjelasan yang sangat luar biasa, sahabat sehat, dari Dr. Haryadi. Saya dari tadi menyimak tuh sambil ngilu dok sebenarnya, karena serem sekali ya, karena berkaitan dengan organ jantung itu kan pasti kita tidak boleh main-main ya dok, karena itu kan kayak ya pusat ya gitu dok. Jadi penanganan juga harus cepat, komprehensif. Makanya tadi Dr. Haryadi juga tadi di awal sudah sempat sampaikan, kita sedih dan prihatin dengan mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita di luar yang mungkin jauh dari jangkauan vaskes yang mumpuni begitu. Dalam artian secara tenaga kesehatannya, operatornya, juga dari segi penunjangnya begitu ya dok, karena
memang kebutuhan akan apa namanya waktu durasinya perlu cepat, kemudian layanan apa namanya alat-alat penunjangnya juga harus lengkap. Jadi kita pastinya di Indonesia ya masih ada ya dok keprihatinan yang tinggi untuk saudara-saudara kita yang mungkin jauh dari jangkauan fasilitas yang layak begitu. Makanya kematian akibat jantung sendiri juga memang angkanya sangat tinggi ya dok ya dari memang dulu. Masih memegang rekor ya, jadi kematian karena penyakit pembuluh darah lah. Apakah itu serangan jantung, apakah itu stroke ya, itu dua hal yang masih tinggi ya. Masih di deretan tinggi walau sudah makin banyak juga penyakit aneh-aneh ya dok, maksudnya cancer juga semakin ini ya, terus diabetes dan lain-lain. Ya memang era ini kan juga apa ya dok, makanan tuh semakin beragam, aneh-aneh gitu, tapi enak gitu ya dok. Jadi itu yang juga jadi apa namanya tantangan juga untuk kita ya yang hidup di masa sekarang gitu ya dok, untuk bisa menahan dan mempertahankan gaya hidup sehat, makanan-makanan yang baik sehat begitu, kemudian apa namanya lifestyle, mobilitas dan lain sebagainya ya dok. Ini sebenarnya tinggal satu pertanyaan lagi terakhir dok, tapi setelah saya coba lihat lagi ternyata sudah terjawab tadi dokter Hadi. Jadi prinsipnya adalah tadi dok untuk bisa mempertahankan supaya serangan jantung koroner itu tidak apa namanya tidak kembali atau tidak kambuh ya. Kuncinya satu ya dok, setelah misalnya kita melakukan pemasangan ring ya kembali ke pola hidup yang sehat, kemudian apa ya memperbaiki pola-pola yang mungkin sebelumnya kurang baik begitu ya dok ya. Kerja bisa memodifikasi ya. Iya, karena satu-satunya tadi dokter Haryadi juga sudah jelaskan sahabat sehat bahwa satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah yaitu memperbaiki yang bisa kita kendalikan ya dok. Jadi pola hidup sehat itu, karena walaupun ada satu hal yang tidak bisa kita kendalikan ya dok, gender, genetik tadi ya, gitu. Tapi overallnya ya kita sebagai manusia mengupayakan apa yang bisa kita upayakan begitu ya dok. Jadi meskipun sudah dipasang ring itu juga ada di samping modifikasi lifestyle juga ada obat-obat pemeliharaan, obat-obat pemeliharaan supaya tidak terulang lagi, supaya tidak menyempit lagi. Ya, baik sahabat sehat, mungkin Dokter Haryadi ada satu statement atau ada satu kalimat penutup dok, karena ini list pertanyaan dari tim sudah terjawab semua, jadi saya nggak banyak pertanyaan, malah Dokter Haryadi tadi sudah menjelaskan banyak sekali gitu. Jadi kami juga dapat banyak sekali insight begitu. Ini wawasan yang sangat luar biasa dok. Terima kasih sekali. Untuk penutup barangkali dok ada satu kalimat atau statement yang bisa disampaikan kepada sahabat sehat di rumah. Iya, baik para sahabat sehat RSA UGM. Sebetulnya yang lebih penting adalah prevensi ya, pencegahan. Bagaimana kita mencegah supaya tidak kena serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Kembali kepada faktor-faktor risiko namanya. Bagaimana kita mengenali faktor risiko yang ada pada kita atau pada keluarga kita dan mengendalikan faktor risiko itu supaya tidak menimbulkan penyakit jantung koroner ataupun serangan jantung. Jadi faktor risiko yang tadi dimaksud, kita harus jangan tekanan darahnya tinggi ya, harus diobati. Kita jangan berlebihan berat badannya ya, bagaimana mengendalikannya. Kita supaya kolesterolnya tidak tinggi, bagaimana kita mengatur diet, bagaimana mengatur exercise ya. Bagaimana kalau kita sudah punya diabetes, pengendaliannya bagaimana. Bagaimana kita harus bergerak ya, tidak boleh menjadi orang yang malas bergerak ya, atau sedentary life ya. Itu memang dianjurkan untuk aktivitas. Atau rokok ya, ini rokok ini luar biasa ya. Jadi rokok ini antara iklan dengan tenaga kesehatan untuk memberitahu itu lebih kuat reklame rokoknya. Sehingga sasaran terutama anak-anak muda ya, itu yang mulai muda sudah merokok, dia akan merokok terus. Merokok ini faktor risiko yang penting untuk terjadinya penyakit jantung koroner ya. Juga penyakit lain ya, ada kanker paru, penyakit pembuluh darah yang lain, itu dari rokok ya. Sekarang apalagi ada vape ya. Iya betul. Ya, itu hal yang
bisa kita kenali dan kita bisa kendalikan. Vape sama berbahayanya ya dok dengan Sama, rokok ya. sama ya? Sama, ya. Sama ya sahabat Sama, sehat ya. yang kan banyak dok ya era sekarang nih anak-anak muda itu yang mengganti dari rokok ke vape Ya, dengan apa justru ada namanya? yang menyatakan bahwa vape itu lebih berbahaya Lebih karena berbahaya. banyak mengandung Tuh ya. ya. Terima kasih banyak Dokter Haryadi atas insight-nya yang sangat luar biasa. Teman-teman sahabat sehat RSA UGM di rumah, itu tadi bincang kami bersama Dokter Haryadi. Serem ya, tadi saya juga mendengarnya sambil-sambil ngilu gitu. Tapi ya itu adalah satu kenyataan yang memang terjadi di sekitaran kita, sehingga kita menghimbau kepada sahabat sehat supaya mempertahankan atau bagi yang belum punya pola hidup sehat mungkin sedikit demi sedikit beralih ke sana. Jadi supaya kita bisa selalu sehat, hidup lebih lama gitu ya dok ya. Jadi yang terbaik untuk kita semua gitu. Untuk sahabat sehat yang mungkin juga ada keluhan-keluhan seputar organ jantung, mungkin bisa datang ke Rumah Sakit UGM untuk konsultasi karena dokter jantung kita sudah banyak juga ya dok ya. Jadi nanti udah banyak pilihan, kita bisa teman-teman sahabat sehat bisa nanti sesuai dengan preferensinya mau konsultasi dengan dokter siapa begitu. Nanti ada yang laki-laki, perempuan gitu sudah banyak gitu. Dan alhamdulillahnya di RSA sendiri juga alat-alatnya sudah lumayan lengkap ya dok ya. Gitu. Jadi insya Allah kita bisa menangani pasien-pasien lebih banyak begitu ya dok ya. Gitu. Harapannya RSA UGM juga bisa lebih maju dengan layanan bedah jantungnya ya dok ya. Amin. Baik sahabat sehat RSA, sampai di sini dulu. Kembali kita nanti di TikTok berikutnya, di podcast berikutnya dengan topik yang lebih menarik lainnya. Sekian Dokter Haryadi, terima kasih sekali waktunya. Sampai jumpa kembali sahabat sehat RSA. Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum sahabat ya. Sampai ketemu.